Selamat pagi, siang, sore. Saya Jonathan Christopher dari Teknik Komputer 2024. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai 10 modul yang kami sudah pelajari. Ini modul pertama, kami mempelajari tentang switch atau router dan Cisco IOS-nya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita membuat konfigurasi di CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini kita juga pelajarin tentang OSI model dan TCP IP model. Nah, sekarang untuk modul kedua ini kita belajar tentang cara ngeping, terus kita belajar tentang tipe-tipe kabel, half duplex dan full duplex, serta ya cara untuk bikin kabel RJ45. Nah, di sini caranya. Terus sekarang kita untuk masuk ke modul ketiga. Modul ketiga yaitu kita belajar tentang protokol untuk koneksi tertentu, misalnya ada TCP, ada UDP. TCP itu biasa untuk yang untuk koneksi yang butuh stabil dan bisa diandalin, yaitu menggunakan three-way handshake. Kalau UDP itu biasa digunakan misal kita nge-game, nonton video, atau yang butuh koneksi cepat. Nah, di sini juga em, kita pakai aplikasi Wireshark untuk ngecek paket yang kita kirim ataupun dapat. Sekarang modul 4 itu kita belajar tentang DNS. DNS itu kan semacam translator untuk network ya. Jadi kalau misalnya IP ini itu biasa domainnya apa. Kita mau masuk ke domain apa, dia akan kasih IP ini. Ya, kayak kemarin kejadian Cloudflare, ada yang down. Nah, itu semua website yang menggunakan domain menggunakan domain sistem dari Cloudflare itu nggak bisa di-connect soal Cloudflare down. Nah, dia ada tipenya, ada A-record, CNAME atau NS yang bisa kemarin kita pakai. Nah, dia ada domain, level domainnya, dan nomor-nomor port yang bisa kita gunakan. Dan ada mail service-nya. Nah, sekarang Modul kelima ini kita belajar tentang VLAN. VLAN itu untuk semacam pembatasan dalam network untuk secara virtual, jadi nggak secara fisik kabel di beda-bedain, nggak, tapi dalam virtual jadi pembatasnya biar kita bisa buat pembagian. Ini ada tipe VLAN untuk connectionnya ya, port base dan lain-lain. Ada trunking untuk kita belajar bagaimana mengkoneksi antar switch. Nah, sana subnetting agar pembagian IP itu lebih efisien. CIDR dan inter VLAN routing biar kita itu bisa dari antar VLAN itu bisa saling koneksi. Nah, itu ada dua cara, menggunakan ROAS dan menggunakan switch layer 3 atau menggunakan switch layer 3. Nah, di sini kita baru bahas ada protokolnya, VLAN, ada access mode, ada trunk mode. Dan ada native VLAN yang biasa kita gunakan atau defaultnya. Dan dia ada VLAN trunking protocol atau namanya VTP. Nah, dia itu untuk menyebarin informasi VLAN ke antar switch, makanya namanya VTP. Dan dia switch port ada dua mode, ada access mode sama trunk port. Dan VTP ada dua version, dua lebih stabil. Yang tadi sudah dijelasin itu ROAS atau switch layer 3. Nah, kalau ROAS itu dia jadi buat satu router untuk nge-setup pakai encapsulation.1q untuk dia sub interface-nya itu yang terkoneksi dengan switch-nya. Sekarang modul 7. Oh, modul 6 dah. Modul 7 kita belajar tentang redundancy. Itu untuk mencegah adanya single point of failure atau mencegah kalau misalnya satu mati, yang lain jadi hancur semua. Nah, ini dibuat jadi ada failover biar tetap selalu ada jalan atau jalur biar koneksi selalu ada stabil. Dia itu pakai STP. Kenapa? Biar bisa uh, ngeblok looping.
antar switch menjadi untuk anti looping, biar kalau misalnya ada paket yang terkirim sini kan dia broadcast, jadi dia akan mengirim ke semua tempat. Nah, dia untuk prevent looping terjadi perulangan terus, paketnya ngumpul terus di switchnya. Nah, dia ada aturan dasar STP-nya, dan BPDU guard-nya ini yang untuk nge-block kiriman BPDU. Jadi nggak ada terjadinya looping. Dan Ether channel. Karena Ether channel ini untuk menggabung koneksi fisik. Nah, dia dikonfigurasi untuk menggabung. Misalnya di 1000 megabit ada dua secara fisikal. Kalau digabung menggunakan konfigurasi Ether channel, jadi dia bisa 2000 megabit. Bisa juga namanya link aggregation. Ada protokolnya, ada PAGP atau LSCP, PGP untuk Cisco, LSCP untuk yang lain. Nah, sekarang masuk ke bagian DHCP. DHCP ini kita bisa mendapat IP secara otomatis dengan yang udah disetting DHCP poolnya. Jadi kita nggak usah lagi secara manual kita input IP kita apa, static IP kita apa. Dan DHCP itu biasa berubah-ubah soal ada list time-nya atau kayak peminjaman IP-nya. Nah, ini bagus untuk yang misalnya area network itu gede, besar. Jadi kalau untuk manual config itu lebih ribet soalnya harus satu persatu. Dia ada 4 cara, ada discover, ada prosesnya ada discover, over, request, acknowledge. Ada SLAC untuk IPv6, DHCP-v6 ya. Dan relay agentnya, ini praktik. Sekarang ke modul 9. Modul 9 ini kita belajar tentang routing. Dia ada dua, ada static routing sama dynamic routing. Static routing ini ya kita buat routingnya secara manual, sedangkan kalau dynamic routing itu pakainya RIP. Nah, RIP ini dia ada V2, V1, V2. Itu cara kerjanya dia membagi-bagi table ke antar router biar saling tahu, oh ini routingnya mau kemana. Nah, di routing ini ada metrik, ada nilai seberapa efisien jalurnya ke berapa. Ada AD-nya ini bukan skor, penentuan atau nilai kita tahu ini static routing atau RIP. Nah, di sini ada timernya sama ada auto summarization. Terus ada juga passive interface biar ngeblok interface-nya untuk nggak dapat tabelnya gitu. Untuk menerima tapi dia nggak mengirimkan. Biar misalnya end device nggak dapat info tabelnya. Nah, sekarang ke modul 10 terakhir. Modul 10 ini kita belajar kita menggunakan aplikasi putih untuk ya connect ke routernya biar kita itu bisa konfigurasi dari laptop. Konfigurasi dari laptop bisa kita connect melalui SSH online gitu, atau kita bisa lewat serial jadi koneksi secara fisik. Maksudnya koneksi secara langsung menggunakan kabel serial. Kalau SSH ini kan ada loginnya, ada encryption sama authentication. Nah, ada startup config dan port, ada Cisco 1841 sama 2960. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.